tubuh kita sangat keren, cuman nggak sadar kalau tubuh kita sekeren itu. Itulah kesadaran bahwa sebenarnya kita bersama dengan semesta, kita nggak sendirian. Mmm, Kita tuh bersama dengan semua molekul gitu loh. mhm. Nggak ada tuh yang namanya kesepian sebenarnya. Kesepian hanya ilusi yang kita ciptakan karena kita terpisah dari oneness. Silent treatment lah segala macam untuk membuktikan melihat kalau dia dikejar itu tanda cinta. Itu bukan. Ya, itu bukan tanda cinta. Kamu dikejar-kejar itu bukan tanda cinta. Tapi kita masuk dalam ilusi dan fantasi dari film-film. Kalau orang mengejar kamu, mengorbankan dirinya itu cinta gitu kan. You Mmm, wasting your time gitu iya, kan untuk itu. itu data Makanan yang bikin orgasme di tubuh yang feel good. mmm, Ketika feel good, energi kamu besar tuh. Ketika energi kamu besar, tiba-tiba kayak kamu riang, punya kreativitas, dan kayak punya ide-ide gitu loh. mhm. Karena energi kamu lagi ngembang, informasi dari semesta masuk. Karena kan space-nya ada, ruang kan. Mmm, Ya, tapi oke ketika oke kamu oke lagi oke. lagi stres, space kamu tuh kecil, nggak Mhm. ada ruang untuk informasi dan ide masuk gitu loh. Nangis dia di situ, Mas. Bener Jadi bener. langsung tapi nangisnya kaget gitu loh. Jadi, wow ternyata aku men-judge orang tua, tapi ternyata tanpa sadar semesta kayak ngatur untuk berkontribusi untuk dia terbang tinggi. Untuk dia tidak dikontrol supaya dia bisa terbang tinggi, tapi kayak nggak masuk pikiran, tapi kayak secara energetically itu terjadi gitu loh. Jadi kadang-kadang mereka meninggalkan kita karena dia tahu kita hebat, dan kalau kita dikontrol terus kita nggak jadi hebat gitu loh. Tapi banyak orang melabel ketika terjadi itu bahwa dia korban. Nah itu yang membuat dia nggak bangun. Tapi ketika melihat dari sisi berbeda, they trust me, I can do it. Itu akan berbeda, Mas. Jadi tentang label sih sebenarnya. Mhm mhm mhm. Oke, iya aku terharu juga ini agak iya bener bener juga ya kita Ya, berkontribusi ya. ya mereka berkontribusi dengan cara yang berbeda. Sehingga kamu Mmm, mengakses power kamu gitu kan. Ya, kalau diayomin terus kadang-kadang kamu nggak akses, mmm, tapi begitu ditinggalkan kamu mengakses kekuatan. Itu yang kadang-kadang kita melihat itu sebagai lutka batin, tapi mhm. sebenarnya tidak kalau dilihat dari sisi berbeda. Gila Mbak Vena keren banget katanya. Tapi ada juga ya, banyak juga pengalaman-pengalaman yang keren-keren yang dialami alumni-alumni Money Awareness setelah ikut kelas gitu. Ya, Dirimu sampai kaget banget ya, sampai se-amazed itu mereka gitu. Bisa nggak yes. dibagikan pengalaman teman-teman yang share ke Coach Vena setelah Money Awareness, setelah BARS? Iya, itu waduh itu banyak banget dan aku happy banget. Ada satu yang, setelah dia ikut BARS, terus ikut foundation, tiba-tiba dia bisa memfasilitasin adiknya, dan selama ini apa yang diinginkan adiknya itu nggak pernah terucap, sehingga adiknya mungkin cenderung marah-marah, dan ketika difasilitasin adiknya bisa sampai nangis, dan ibunya sampai kaget, terus gitu dia bilang, "Wow, that's melted," gitu loh. Energi yang selama ini stuck, yang selama ini menjadi keributan, yang selama ini nggak dimengerti, tiba-tiba berubah. Dan mereka yang sudah belajar foundation bisa memfasilitasin keluarganya. Jadi buat dia, wow ternyata anak saya hebat ya gitu kan. Terus ada yang dia di-bars 2 kali, terus dia bilang, "Coach kenapa aku di-bars pusing, hari 2 kali di-bars aku pusing?" Terus aku tanya, "Apakah kamu aware terhadap bumi, kontribusi?" Begitu dia dengar voice note saya, dia bilang, "Coach bener coach, gempa di Bantul atau di mana tempat saya," gitu loh. Kalau nggak Mmm, salah gitu ya, di Jogja pokoknya. Terus mhm. dia bilang, "Coach bener coach." Tuh kan saya bilang, tubuh kita sangat keren, cuman nggak sadar kalau tubuh kita sekeren itu. Itulah kesadaran bahwa sebenarnya kita bersama dengan semesta, kita nggak sendirian. Mmm, Kita tuh bersama dengan semua molekul gitu loh. mhm mhm. Nggak ada tuh yang namanya kesepian sebenarnya. Kesepian hanya ilusi yang kita ciptakan karena kita terpisah dari oneness. Mmm, oke 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 oke. Tapi pernah nggak sih dirimu tuh kayak kan pengalaman ikut berbagai macam kelas kan udah sangat banyak gitu ya, dan mungkin juga melihat ya, kalau aku nih ya, aku kok nggak pernah ya melihat orang-orang yang memilih jalan hidup untuk ateis dan agnostik itu kok nggak ada yang goblok ya. Semua rata-rata kok, IQ-nya kok sadis-sadis gitu, pinter-pinter gitu. Menurutmu
apa sih kesalahan mereka yang memilih jalan hidup agnostik gitu, mempertanyakan eksistensi Tuhan nih beneran ada apa enggak? Pernah pernah nggak sih ada dinamika batin, pergolakan batin seperti itu dan bagaimana dirimu sekarang, eee menjawab itu semuanya? Aku nggak tahu tentang mereka yang agnostik dan segala macam. Tapi buat aku, eee, Tuhan itu banyak kita label. Tuhan dalam bentuk A, dalam bentuk B, dalam bentuk C, persepsi, gitu kan. Karena mungkin kesadaran kita, terlalu kecil untuk menggambarkan Tuhan yang sangat besar, kalau buat aku, gitu ya. Karena Tuhan sangat besar di-label jadi kecil, gitu. Dan kita masukkan ke dalam, pemikiran kita untuk kita pahamin, padahal dia sangat luar biasa kan, nggak bisa kita pahamin konteksnya, gitu. Dibilang alfa dan omega, berarti dia tidak terbentuk dengan kecil, kalau buat saya adalah itu. Nah, mungkin yang agnostik itu mereka, tidak apa ya, jadi nggak selaras dengan konsep yang dikecilkan itu, mungkin ya. Mmm, mhm. Ya mungkin gitu. Jadi saya juga, eee, belum pernah ngobrol Mhm langsung mhm mhm. pemahaman mereka tuh apa. Tapi yang Mmm, saya tahu kita banyak mengecilkan Tuhan. Sedangkan kita kalau dilihat dari agama, kita adalah percikan dari Tuhan. mmm, Berarti kan ada energetically Tuhan di dalam diri kita. So, apakah kita juga alfa dan omega? Karena percikan dari Tuhan itu alfa dan omega, mmm, mmm, tidak terhingga, mmm, tidak bisa diukur. Gitu, mmm, tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, mmm, gitu. Jadi, saya belum bisa menjawab semuanya, tapi mhm, bagaimana jika kita menjadi bagian dari si yang tak terhingga ini, mmm, dan kita menciptakan co-creation bersama dengan semua energi yang tak terhingga itu. mmm. Tapi, hukum-hukum itu ada hukum konsekuensi, hukum sebab akibat, hukum, apa tuh namanya, keseimbangan dan lain sebagainya itu menurutmu ada dengan sendirinya atau ada yang mengatur? Kalau buat aku kayak tergantung nih, karena kan itu sebenarnya berbeda tuh dari setiap kata-kata Mas, gitu kan. Apa yang kita minta itu yang tercipta. Kalau saya tahunya itu. Mmm, mhm, Misalkan apa yang kamu pilih sekarang akan menciptakan masa depan kamu. Kalau tadi realita itu adalah kesepakatan, Mas, kayak satu orang mengatakan hidup itu susah, mmm, ada 2 orang yang mendengar, dan akhirnya terciptalah hidup yang susah. Dan karena disepakatin mhm bersama, mhm, tanpa sadar kita menciptakan realita mmm, hidup yang susah. Dan kita pikir realita itu real, nyata, benar, gitu ya. mmm, Nah, kita lupa bahwa kita juga bisa loh minta kemudahan, gitu ya. Kalau satu dua orang sepakat bahwa hidup itu mengasihkan, terjadi dengan banyak hal, sehingga banyak sekali pengalaman mengasihkan di bumi. Dan jadi kita bersama dengan semesta sebenarnya. Kita cuma minta bagaimana hidup mengasihkan, kita izinkan semesta kontribusi. Bukan kita yang ngatur semesta. Maksudnya kayak kita juga memberi izin pada semesta untuk berkontribusi ketika kita minta. Gitu. mmm, Jadi mhm, kerjasama dengan semesta. Nah, kalau kita sibuk dengan misalkan kita sibuk menyalahkan pasangan kita sibuk menyalahkan anak kita, bisnis kita, usaha kita. Nah, energi menyalahkan itu semakin besar. Sehingga terjadinya perang itu karena juga saling menyalahkan kan, Mas. mhm, Begitu ada perang terus kita salahin lagi. Jadi kayak kita nanamin kayak minyak ke dalam api. Karena kita juga menyalahkan. Kalau kita mau mengubah ya bukan dengan menyalahkan, mmm, tapi menciptakan sesuatu yang berbeda. oke oke, Sesuatu yang berbeda adalah kita menciptakan kebahagiaan. Karena kebahagiaan kita bisa melted energi ini. Jadi kayak kalau kita bahagia bersama, kita lagi apa ya, eee, meluluhkan atau, kita berkontribusi untuk membuat energi ini makin berkembang, bukan dikasih intensi kepada sini. Jadi kita mmm, memberikan intensi kepada dunia yang mau kita oh ciptakan. oke, Ya, bukan dengan melawan, hanya mengganti fokus aja, iya iya intensi iya, kepada dunia yang kita mau. mhm, kasih intensi terhadap dunia yang kita mau. Nah itu Iya, poinnya. iya, Kalau kamu cerita terus tentang pengalaman looping-mu yang nggak selesai-selesai, berarti kasih intensi dunia yang tidak kamu harapkan sebenarnya, tanpa betul, disadari gitu ya. betul, yes. Ada yang tanya ini, kelas ini untuk rentang usia berapa? Tahu kan rentang usianya? Nggak ada batasan Nggak ada sebenarnya. batasan, Ya, nggak ada nggak ada batasan. batasan. Nah, eee, kita sering merasa kadang tuh sedang mengambil sebuah keputusan yang sadar, ya kan? Nah, tetapi bagaimana kita bisa benar-benar tahu bahwa,
itu benar-benar datang dari kita atau kemudian datang dari ego, dari rasa trauma gitu ya, yang dulu pernah, apa tuh namanya, kita terima atau, sebuah programming, yang programming itu sebenarnya kita dapatkan pada waktu di keluarga, pas waktu masih kecil, atau kemudian kita berada dalam sebuah komunitas yang secara sadar maupun tidak sadar, kita terinstall, Mmm, program-program mhm tersebut. mhm. Contoh dalam keuangan, Hmm, kita melihat orang tua kita mengorbankan diri untuk keluarganya betul. atau untuk keluarga dia. Heeh Misalkan pihak heeh heeh. laki mengorbankan diri, ayah kita mengorbankan diri, uangnya untuk keluarga dia, Mhm, tapi untuk keluarganya sendiri dan anak-anak tidak. Nah, dari pengalaman itu akhirnya membuat seseorang anak itu bertumbuh hmm, dengan, menganggap kalau, dia takut mengalami pengalaman yang tidak asik gitu kan dalam relasi seperti yang ibunya alamin. Atau ibunya suka mengulang cerita tentang bagaimana ayah kamu tidak memperdulikan kita, dia hanya peduli keluarganya, gitu loh. hmm, hmm, Nah, akhirnya anak ini akan, membawa story itu dan dia cenderung, takut mungkin dalam mendapatkan pasangan yang seperti itu. Atau dia merasa, ya ini kan cuma respon dan reaksi dari suatu peristiwa, gitu. Sebenarnya kurang lebih seperti itu. Jadi dia nggak sadar, dia bisa memilih sesuatu realita yang berbeda, tapi fokus dia bagaimana memperbaiki keluarganya dan dia nggak hmm, sadar. Itu yang dimaksud menciptakan realita yang tanpa disadarin. hmm, hmm, Realita hmm. orang lain yang dibawa, Iya yang iya dia iya. berusaha untuk mengerti, yang dia berusaha untuk jalanin, yang dia takut dari situ. Oke. Oh iya, teman-teman, aku mau mengingatkan kalau misalnya pengen ketemu Coach Vena secara langsung, nanti di tanggal 26 September di Jakarta. Jadi tidak hanya dengan Coach Vena, tapi juga dengan Bu Vera, dengan Teh Feby, itu di acara Reuni Abundant Revolution. Teman-teman yang alumni Money Awareness dan Conscious Relationship nanti juga bisa dapat harga alumni. Silahkan bisa offline, bisa online 26 September September. ya. Ya. Jadi biar bisa jumpa bareng 3 Sri Kandi yang selama ini warawiri di Ngajiroso gitu kira-kira ya. Oke, itu yang di luar negeri bisa online juga nanti by Hmm. Zoom ya teman-teman ya. Eh, ini juga nanti bisa teman-teman yang disaksikan di live YouTube bisa nanti disaksikan di video reguler di Ngaji Roso yang editannya lebih bagus gitu ya teman-teman ya. Di pagi ini kita benar-benar belajar banyak hal dari Coach Vena. Tapi menariknya memang aku melihat yang terima kasih dengan apa Coach Vena tuh banyak banget. Kemarin yang waktu kita di apa di Barani juga sama ya. Mas, aku habis ikut bar sama Coach Vena. Oh, Mhm. luar biasa. Gini 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 gini. Yang ibu-ibu itu loh. Ibu yang rambutnya putih. Ya, banyak banyak kejadian kayak gitu. Dan Coach Vena juga sendiri, Mas, kenapa jadi banyak banget ini yang testimoni gini gini gini. Happy banget ya dirimu Coach ya. Happy, Heeh. happy karena teman-teman berkembang. Ah, Satu heeh. yang membuat aku bahagia adalah ketika kamu tumbuh menjadi kamu, bukan menjadi orang lain. Hmm, mm, mm, Ya, mm, mm, mm. karena akses itu membuat kamu jadi kamu, bukan membandingkan kamu jadi orang lain. Nah, membuat kamu jadi kamu bukan membandingkan kamu dengan orang lain. Itu Ya, nih rahasia hidup happy tuh kayak gitu. iya, Membuat kamu jadi kamu. iya. Ketika kamu jadi kamu, kamu jatuh cinta sama diri kamu. Nah, di saat Ketika kamu kemudian iya, ketika kamu pengen jadi kayak orang lain, kamu nggak bahagia dengan diri kamu. nah, saat kemudian kita udah menjadi diri kita dan kita makin jatuh cinta sama diri kita, potensi-potensi yang selama ini tersembunyi itu jadi kayak keluar semua nggak sih? Exactly. Oke. Ya, akhirnya kan kamu jatuh cinta sama kamu kan. Terus kamu jatuh cinta sama kehidupan. Dan menariknya lagi di saat kemudian momen itu sudah kita dapatkan, ini sesuatu yang menurutku blessing banget karena kita secara pelan-pelan tuh sudah nggak mulai lagi attach dengan banyak hal yang dulu Mhm. kita masih melekat dengan ini kebahagiaanku tuh tergantung kamu deh kalau kamu nggak nurut aku nggak bahagia gitu kan. Iya kan Iya, pelan-pelan kayak gitu. iya, iya. Karena biasanya dalam relasi itu kita menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain. Setuju. Dan ketika digantungkan orang lain yang harus memikul kamu bahagia atau nggak bahagia dari aku itu kan berat, Mas. Heeh. Dan itu sebenarnya dia telah memutuskan sebelum relasi itu dimulai.
Oh, iya iya Ya, iya iya. dia telah membuat relasi itu hancur sebelum malah mulai relasinya. Heeh, Relasi dengan siapa? Dengan diri dia sendiri. oke. Yes. Tapi apa sih perbedaan secara fundamental ya, kalau misalnya disuruh mengkomparasikan Mm-mm, antara money awareness mm-mm. dan conscious relationship tuh tekanannya di mana? Perbedaan utamanya di mana? Oke, kalau itu perbedaannya tadi di uang, kalau tentang money awareness, kalau di conscious relationship, the basic yang dia gunakan dalam relasi. Apakah dia ingin membuktikan kepada orang tuanya bahwa cara parentingnya itu salah, atau cara relasi mereka salah. Dan kita nggak sadar, biasanya tuh kita senang untuk dikejar-kejar, karena mungkin kita aja kurang menghargai diri kita sendiri. Gitu loh. Jadi kita masuk dalam relasi yang nggak work sebenarnya. Ya banyak kan yang merasa, wah gue dikejar-kejar gue bahagia ya. Terus dia bikin segala cara, pakai teknik segala macam, silent treatment lah segala macam untuk membuktikan, melihat kalau dia dikejar itu tanda cinta. Itu bukan. Ya, itu bukan tanda cinta. Kamu dikejar-kejar itu bukan tanda cinta. Tapi kita masuk dalam ilusi dan fantasi dari film-film. Kalau orang mengejar kamu, mengorbankan dirinya itu cinta gitu kan. You Hmm, wasting your time gitu iya, kan untuk itu. itu data yang ilusif. Iya, gitu loh. Jadi itu cinta-cinta yang palsu, Mmm, soulmate, twin flame, that's yang membuat kita nggak bisa honoring diri kita sendiri, mhm, gitu. keren keren keren. Oke, mungkin teman-teman juga butuh diperjelas kali ya, Mhm, Coach, kalau memang tubuh itu benar-benar bisa berbicara kepada kita gitu ya, konkret dan realnya itu seperti apa aja sih yang mungkin, dari pengalaman mhm, pribadinya Coach oke, Vena sendiri gitu kali? yes. Waktu lagi bayi kita komunik dengan tubuh, maksudnya jadi satu Iya, antara si roh gitu atau jiwa heeh, dengan body, dia jadi satu. So ketika dikasih minum lebih banyak, dia akan muntah, dia nggak mhm, akan mau dipaksa. Dia nggak punya konsep, sayang nih minumannya atau iya iya, sayang nih susunya gitu, nggak ada. mhm, Dia enggak, dia nolak-nolak. Nah, ketika anak kecil nggak mau makan tapi dipaksa sama ibunya, padahal dia tahu tubuhnya. Nah, ibunya tuh nggak mungkin cenderung buat kita tuh kayak nggak mau repot ya. Jadi kalau pagi harus makan sekian, siang sekian supaya nggak repot. Padahal anaknya tuh nggak mau, tapi dipaksain. Ayo, kalau kamu nggak makan kamu gini. mhm, Mulailah akhirnya dia terputus koneksi dengan tubuh. oh, Ya, padahal anak kecil itu sangat aware dengan mhm tubuhnya. mhm mhm Dia cukup, dia stop. Tapi dipaksa harus makan banyak. Nah, kalau di musik kan dibilang stop makan sebelum kenyang ya kalau nggak mhm salah. mhm 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 Kita terbiasa dengan ruang, mhm, tapi dipaksa harus penuh. Gitu kan, dipaksa harus berhenti penuh makan dengan makan. sebelum kenyang, Ya, itu maksudnya adalah kita tahu stop, tidak memaksakan karena kita punya ruang dan kita suka dengan ruang gitu kan. mmm. Makanan itu berat, Mas, Mhm mhm. gitu ya. Fitrah kita justru yang seperti itu, Ringan. suka dengan ruang tadi. Yes, gitu loh ya, ruang, Oh, ringan, bukan berat gitu. Marah, takut, emosi berat. Makanan itu berat. Jadi mmm, kita makan cukup, bukan makan banyak, bukan makan kenyang. Nah, kita dididik untuk makan kenyang. Oke, nah siapa sih disitulah itu yang didik pertama itu kali itu? mungkin ibu-ibu kita zaman dahulu ya, Heeh, yang punya makan konsep. harus 3 kali gitu ya? Ya, 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 Heeh ya. heeh. Tapi kita bukan untuk menyalahkan, tapi sadar dulu nih, gitu kan. Ternyata kita makan just cukup, gitu. Kita suka dengan ruang sebenarnya, gitu kan Mmm, ya. Cukup aja, ya. Mungkin dulu kita berkonsep bahwa makan itu sumber energi, iya. yes, tapi cukup, bukan banyak, Mhm ya. mhm mhm mhm. Nah, kemudian mulailah kita terputus tuh untuk kita tahu kapan stop, kapan Mmm, mhm apa, mhm. karena udah dipaksain, sudah dihukum, dipaksain, kalau kamu nggak makan, kamu nggak boleh main, kalau nggak makan kamu nggak begini, gitu kan. Mmm, mhm Nah, mhm. akhirnya terputuslah koneksi kita dengan tubuh, Mhm. gitu. Makan cukup bukan makan kenyang. Noted. Oke, terus kemudian kita lupa, kita kalau duduk, kalau belajar tuh tubuh tuh senang bergerak, energi tuh bergerak, tubuh tuh juga senang dengan bergerak. Makanya tadi kayak segerakin tangan, gerakin kaki, follow-in awareness kayak Mas juga duduk bergerak-bergerak kan, Mhm. karena energi senang dengan mengalir dan Mmm, bergerak. mhm mhm mhm. Tapi kita diajarkan untuk sekolah itu duduk diam, ketawa tuh langsung. Gimana badannya nggak stres gitu, duduk Iya, tegang diem gitu kan, iya, heeh. tidak bergerak, padahal tubuh kita senang bergerak, Oke. energi itu bergerak. Gitu. Dan uang juga senang dengan bergerak, dia Heeh. tidak senang dengan sesuatu yang stagnan. Gimana tuh penjelasannya tuh? Uang tuh seneng bergerak, Iya, nggak suka stagnan. waktu lagi Covid, padahal uang semua disimpan di tabungan ya, Betul, nggak ada yang bergerak kan, tapi malah ekonomi jatuh iya. karena nggak berputar.
mhm. Oke, tapi ketika ekonomi berputar, saling kontribusi, malah dia maju. Kalau ditarik ke ranah personal gimana? Dan kaitannya dengan kemakmuran gimana? Ketika uang itu, apa tuh namanya, kita lebih suka menyimpan aja gitu, kita nggak flowing, nggak mengalirkan, itu gimana? Iya, sama sih sebenarnya kayak waktu di tokoh agama juga ada mengatakan, orang ini diberikan 5 koin, ada yang dikembangkan, 5 koin ada yang ditanam. Mmm, Maksudnya adalah ternyata ketika kita, berkesadaran dengan uang, kita bisa tanya sama uang itu mau diinvestnya kemana, mhm mhm mau mhm. dialirkan kemana yang bertumbuh. Jadi selama ini kita mungkin cuman invest tapi kita nggak bertanya. Ya, jadi Mmm. biasanya Jawab uangnya? mindfulness, eee, dia kayak yes dan no sih Oh sebenarnya. gitu, We have to gimana? like Cerita-cerita dong tentang itu. Nggak, jadi misalnya dirimu mau invest ke mana gitu, terus iya iya. pertanyaannya bagaimana, responnya seperti apa gitu? Jadi biasanya, kita akan tanya, uang ini mau invest kemana. Enggak, kamu nanyanya gimana? Ya nanya sama uang, "Hei uang," gitu? yes, Heeh oke, misalkan nih heeh, aku mau beli minuman iya, gitu kan, terus aku cuman, "Budi, kamu mau minuman yang di sini atau di sini?" Tek gitu kan. heeh heeh. Oke, terus nanti bodiku akan mengarahkan, terus begitu aku ke sana dan aku minum, itu kayak feel good gitu loh di body. Oh, Iya, dan ketika feel good, itu adalah energy creation, gitu mmm, ya. Jadi, kemana uangku diarahkan. Jadi, ketika aku membeli minuman yang dimana tubuhku suka, bukan pikiranku suka, mhm mhm. tubuhku happy. Ketika happy, tubuhku kayak ringan, mengembang gitu kan, besar, dan itu yang membuat ide-ide muncul. Tapi untuk awal-awal, susah nggak sih ngebedain bahwa ini adalah keinginan tubuh dan keinginan pikiran? Awal-awal aku butuh latihan sendiri itu Iya, sekitar 3 bulanan. latihannya gimana? Ah, itu aja, ke lemari baju. Misal? Oke, tubuh hari ini kamu mau Oh. pakai seperti terus langsung Oh, lama-lama tuh kayak tek gitu kan, iya iya, tek gitu kan. heeh, Kadang-kadang kan kita ngambil baju feel-nya nggak good gitu ya, heeh tapi heeh begitu ada pakai baju yang feel good gitu. heeh. Nah, feel good itu adalah kita seks dengan baju tuh, Oke, kita seks dengan our body. Feel heeh, good adalah energy creation, expansion. Kayak kalau diakses, kalau teman-teman dengar, tentang bahasa seks, seks adalah creativity, energy healing, energy expansion, energy yang wow sebenarnya, energy healing. Jadi kita meng-healing diri kita sendiri. Jadi ketika kamu pakai pakaian yang kamu feel good, kamu lagi meng-healing diri itu kamu. seks dengan baju. Langsung habis, "Hah?" Gitu kan. Iya, that's feel good. Yang ketika kamu makan, makanan yang bikin orgasme di tubuh yang feel good. Mmm, Ketika feel good, energi kamu besar tuh. Ketika energi kamu besar, tiba-tiba kayak kamu riang, punya kreativitas, dan kayak punya ide-ide gitu loh. mhm, Karena energi kamu lagi ngembang, informasi dari semesta masuk. Karena kan space-nya ada, ruang kan. mmm, Ya, tapi oke ketika oke kamu oke lagi oke, lagi stres, space kamu tuh kecil, nggak mhm. ada ruang untuk informasi dan ide masuk gitu loh. Padahal dia tinggal tunggu di depan doang tuh ide. Tapi dia nggak masuk karena pikiran kamu padat gitu. Jadi sebenarnya karena kecerdasan tubuh aja sih ya, bukan Yes, karena intuisi dari Tuhan, karena Kotvina udah tercerahkan, kayak gitu, nggak kayak gitu. ya Sesimpel itu sebenarnya ya. ya, Tuhan itu kan ada di mana-mana, Iya, termasuk di kamu. iya 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 iya, Yes. mhm Jadi mhm. aku juga bisa dapat informasi dari kamu. Mhm. Cuman ketika aku nutup diri, aku Mmm, nggak dapat informasi karena aku sibuk di pikiran. mmm, Tapi ketika ringan, ngembang, ngobrol, terus dapat informasi. mhm. Nah, itulah ketika kita ringan, bukan ketika lagi stres. Iya, Ya, ada ya banyak pelatihan di luar sana tuh yang, misalnya kayak kita tuh dilarang untuk berpikir berpikir. Maksudnya tuh pikiran tuh dilatih untuk stuck dan kita kayak ngelamun tapi nggak ngelamun gitu ya. Jadi, pernah dengar nggak sih dan tujuannya kira-kira apa sih? Karena kita tahu ya yang sering bikin kita, bermasalah tuh karena pikiran ke mana-mana terus gitu, gimana tuh? iya, mmm, saya nggak tahu pelatihan itu, Mhm. cuman sih kita perlu menyadarin Intinya tuh bahwa kita nggak boleh ngidentifikasi, justifikasi kayak gini gitu loh, bisa jadi. judgement. Jadi sebenarnya kalau aku adalah kesadarannya tuh simpel gitu. Jadi, misalkan aku takut, terus langsung aku rileks, aku jeda, aku tanya, "Ini takut punya aku? Atau ini ketakutan punya orang lain?" Oh Kalau aku gitu. ya. Jadi aku sih pakainya simpel aja, ini ketakutan punya aku, atau ini ketakutan punya orang lain yang aku perceiving.
Nah, kadang-kadang kita ngambil keputusan berdasarkan dari ketakutannya orang lain, Mhm mhm. gitu. Dari kekhawatirannya orang lain. Nah, kalau kita udah sadar sejenak, itu langsung spontan dan cepat kok Mas, nggak perlu kayak berlama-lama gitu. Jadi just tahu aja, oke ini ketakutan punya aku atau orang lain. Kan cuman jam terbang dan latihan. Lama-lama kamu sadar, oke ini ketakutan aku, orang lain atau punya entitas. Oke, ini ketakutan aku atau apa ini gitu kan? Ada signal apa ini? Kayak kita cuman latih untuk bertanya sehingga tubuh dan semesta ini akan saling co-creation Mmm. ketika kamu rileks dan bertanya gitu. Mhm mhm mhm. Dapat banyak ya teman-teman ya. Tapi aku pengen kembali lagi ke itu tadi, apa, ke money awareness. Mhm, Ya, pada saat dirimu ngasih materi di money awareness gitu, jadi aku jadi melihat kayak masalah utama seseorang tentang finansial itu sebenarnya bukan karena dia itu kekurangan tentang uang, pemasukannya kecil, tapi lebih pada hubungan psikologis dia dengan money. yes. Jadi judgment dan dia tidak bersedia mengakses power-nya Mmm, atau dia gunakan power-nya untuk menciptakan tidak punya uang. seperti yang tadi ya, Yes, diulang-ulang tadi ya? yes. Jadi dia Mmm, menggunakan energinya untuk diberikan intensi kepada ketakutan dan mmm, kekhawatiran. Jadi dia menciptakan itu kan perlu energi, Mas. iya iya. Menciptakan sesuatu ketidakberdayaan itu dia pakai energi loh. Dia pakai energi, hanya dipakai energi ketidakberdayaan untuk menciptakan kehidupan yang stuck dan tidak berdaya. Itu berarti, bisa ditarik sebuah conclusion kalau misalnya ada anak kecil, Mhm. kita selalu, kita dorong dia untuk berbicara sesuatu yang kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan hidup yang progresif dari kecil, itu pasti hidupnya akan sangat indah. Iya. Nah, inilah kesadaran dari orang tua untuk supaya berbeda ya, maksudnya, untuk memilih sesuatu energi yang berbeda. Kayak Iya, misalkan kita ngomong, "Nak, belajar dong, nanti kalau kamu belajar" biasanya apa orang tua ngomong? "Belajar yang pintar." heeh heeh, Supaya? supaya jadi dokter, Supaya jadi dokter. Kalau jadi dokter, supaya supaya uangnya banyak, uangnya banyak, heeh, hidupnya lebih baik, supaya betul, bahagia. mhm. Tapi ketika orang tuanya ngomong, orang tuanya nggak bahagia. Kira-kira Mas terus dia bilang, "Orang yang tidak bahagia ngajarin aku untuk bahagia." Iya, Ya, tapi memang aku dulu tuh selalu mengulang-ulang ya, mhm, kata, "Uang tuh seperti udara, ia ada di mana-mana," gitu. Wow, itu works banget gitu, bagi aku secara pribadi gitu. Karena waktu itu aku memulainya tuh masih dalam kondisi zaman kuliah kali ya, mhm. masih zaman kuliah gitu, terus kemudian aku coba ubah lagi dah, kerjakan hobi, kumpul orang-orang yang aku sayangi, punya penghasilan tak terhingga, itu aku juga mengalami perubahan yang sangat signifikan, Ya, tapi aku benar-benar konsisten mengucapkan itu baik secara lisan maupun secara, getaran. iya getaran Ya, perasaan gitu. yes, yes. Nah kadang mikir gini kok, nanti Mhm, diterangkan mhm, ya, mhm. "Ih, kenapa nggak dari kecil ya anak-anak itu kita doktrin hal-hal kayak gini?" Gitu. Oke, jadi kalau misalkan kita doktrin dengan kata-kata, tapi dia hidup dalam lingkungan yang keluarganya selalu mengeluh, Oh, iya iya. yes, energi itu lebih kenceng. Dan Mhm. keluarga buat dia itu adalah sesuatu yang dia banggakan, yang dia hormatin. Tokoh Ada otoritas, figur otoritas di figur situ. otoritas di situ. Nah, figur otoritas inilah yang perlu berkesadaran mengubah Oh. frekuensinya, Mhm gitu. mhm mhm Ya, mhm kalau mhm. kita kan orang yang dari luar ya. Ya, Betul dan betul. kita membutuhkan orang tua yang berkesadaran untuk memiliki generasi yang masa depan yang lebih baik lagi lah ya, gitu. Nah Mmm. itu,